Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, para tabi'in hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Sunnah yang ke-101, masuk sudah ke-100 kita, ya kan? Jumlahnya yang tersebut di kitab ini 500 sunnah, ya, masuk kepada sunnah yang ke-101. Al-qiyamu fin nafilati, ya, berdiri tegak pada salat sunnah. Berdiri tegak pada salat sunnah. Qiyam itu berdiri tegak. Kalau salat yang dilakukan itu salat fardu, itu berdirinya wajib, rukun. Tapi kalau salat yang dilakukan itu salat sunnah, nah berdirinya itu sunnat aja. Ya, sunnat aja. Umpama misalkan salat tarawih, pian nih keuyuhan, ya, keuyuhan. Cuman kalau dipaksakan berdiri bisa aja. Bisa aja. Ya, cuman karena keuyuhan atau karena apa? Mohon maaf, malas kan. Duduk sah sembahyangnya. Ya, sah sembahyangnya. Cuma jangan mulai rakaat pertama sampai 20 duduk. Duduk. Ya kan, kalau merasa keuyuhan ya boleh aja duduk sembahyang sunnah, ya kan? Yang sunnah. Cuman nanti ya pahalanya aja yang berkurang. Pahala berkurang. Ya, pahalanya orang yang sholat dalam keadaan duduk itu separuhnya orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Ya. Cuma kurangnya pahala ini jika dia mampu aja berdiri. Kalau misalkan kada mampu berdiri, ini kada mampu berdiri, nah tuh insya Allah sama aja pahalanya dengan yang berdiri. Ini ceritanya kada mampu berdiri kemudian dia lakukan sholatnya dalam keadaan duduk, mampu berdiri, nah itu pahalanya separuh itu. Kalau karena sakit, ya, kada kau berdiri, ya, nah, insya Allah pahalanya sama aja lawan berdiri. Ya. Ya. Karena ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an, qala, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli wa huwa qa'idun. Kata Imran bin Husain, aku menanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya seseorang dalam keadaan duduk. Faqala, kemudian Nabi menjawab, man shalla qa'iman fahuwa afdalu. Siapa orang yang salatnya dalam keadaan berdiri, maka itu lebih afdal, lebih utama dibanding salat orang yang duduk, dalam keadaan duduk. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Ya, siapa orang yang salatnya dalam keadaan duduk, maka pahalanya separuh orang yang salat dalam keadaan berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Dan barang siapa yang salat dalam keadaan berbaring, maka pahalanya separuh dari orang yang salat dalam keadaan duduk tadi. Dalam keadaan duduk. Sunnah yang selanjutnya 102, ay yaqra'a bi qisaril mufassali fil maghrib. Membaca ia dengan ayat qisarul mufassal pada salat maghrib. Jadi salat maghrib
ya dianjurkan, disunnahkan untuk membaca ayatnya itu ayat qisarul mufassal. Apa ayat qisarul mufassal itu? Ayat mulai surah Wadduha sampai An-Nas. Itu anjurannya mulai Wadduha sampai An-Nas. Sampai An-Nas. Jadi termasuk Wadduha itu. Kalau misalkan imam membaca salat maghrib Wadduha, Wadduha tidak apa-apa. Ya, ya, memang masuk anjuran itu. Jadi yang disebut dengan ayat-ayat qisarul mufassal itu adalah ayat mulai surah Wadduha sampai terakhir surah An-Nas. Nah, itu. Yang selanjutnya 103 ayyaqra'al munfaridu wa imamul mahsurina radu bitatwil bitiwalil mufassal fi subhi wa zuhuri. Orang yang salat sendirian, disunnahkan membaca ayat yang disebut dengan ayat tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal. Apa ayat tiwalul mufassal itu? Ayat mulai surah Al-Hujurat sampai surah sebelum An-Naba. Sebelum An-Naba. Sebelum juz 30 itu nah. Itu disebut dengan ayat tiwalul mufassal. Ya, mulai surah Al-Hujurat ya. Yang awal ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Kapan ya dianjurkan disunnahkannya membaca ayat tiwalul mufassal itu? Fi subhi waz zuhri, pada salat subuh dan salat zuhur. Ini orang yang salat sendirian. Ya, salat sendirian misalnya. Ya. Baca aja ayat sepanjang-panjangnya, salat surangan juga kan. Salat subuh surangan. Ya, kada berjamaah. Salat zuhur surangan, ya. Baca aja itu sepanjang-panjangnya, sambung nggak lagi surahnya kada apa-apa. Ya. Tapi kalau imam daurah mungkin ya sehilangan makmumnya. Ya. Kemudian ya, disunnahkan juga ya, membaca tiwalul mufassal ya, ayat yang disebut dengan tiwalul mufassal dari surah Al-Hujurat sampai sebelum surah An-Naba, surah Az-Zariyat ya. Yaitu di dalam salat subuh dan salat zuhur ya. Bagi imam yang makmumnya tertentu. Bagi imam yang makmumnya itu tertentu, itu aja orangnya. Ya, itu aja orangnya. Kemudian tertentunya pun ya imam yang tertentu makmum yang tertentu ini ya ridha pulang, suka pulang dengan imam membaca ayat panjang. Ya. Kalau misalkan makmumnya tertentu, orangnya itu aja, tapi makmumnya kada ridha, kada suka, imamnya membaca ayat yang panjang, nah kada boleh juga kan? Ya, jangan juga dibaca ayat yang panjang. Kalau masjid kita nih, kalau ulun perhatikan, ya, jamaahnya bukan jamaah yang tertentu. Ya, bukan jamaah itu aja, tapi jamaah luar banyak ya kan ya. Jamaah yang singgah, jamaah yang ya, singgah istirahat kan ya. Apalagi kalau malam Selasa ya kan. Malam Selasa. Nah, itu jamaah buan luar banyak ya, pasar malam. Pasar malam. Jadi boleh imam tadi membaca ayat yang panjang ya. Ayat ya, masuk kategori bagian ayat tiwalul mufassal pada sholat subuh dan zuhur kalau makmumnya itu tertentu. Itu aja orangnya. Ya, kemudian ridha lagi, ya, suka lagi, senang lagi.
Sunnah yang ke-104, ay yaqra'al munfaridu wa imamu man marra bi awsatil mufassal fil 'asri wal 'isya'i. Dan disunnahkan bagi orang yang salat sendirian atau imam yang jamaahnya itu tertentu tadi sebagaimana yang di atas tadi, ridha mereka ya, disunahkan membaca ayat wastul mufassal. Wastul mufassal. Apa ayat wastul mufassal itu? Ayat atau surah mulai surah An-Naba awal juz 20 awal juz 30 sampai surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Sebelum wadduha itu disebut dengan wastul mufassal. Kapan dibacanya itu? Fil 'asri wal 'isya'i, pada salat asar dan salat isya. Ya, cuman ya di sini imam ya hampir ya tidak pernah membaca pada salat asar atau isya ini ya ayat wastul mufassal ini. Wastul mufassal. Ya, karena jamaahnya bukan jamaah yang tertentu. Bukan jamaah yang itu-itu aja. Ya, jamaah luar ada ya. Apalagi yang ya kalau jamaahnya banyak pasti ada yang mereka punya hajat yang apa yang mendesak ya. Apalagi banyak sini apa ojek online kah ya, namun kepanjangan baca ayat sementara ya kan ini menunggu orderan masuk ya kan. Jamaah yang mahsurin ini jamaah yang tertentu misalkan di perumahan tuh satu pintu aja, nah itu jamaahnya biasanya itu aja tuh, itu aja jamaahnya. Nah, boleh kalau imamnya ridho, imam tuh membaca ayat yang panjang. Bahkan dahulu ya sebelum masjid ini dibugar, ulun pernah disampaikan salah seorang dari jamaah, ulun membaca subuh itu surah Sabbihis rabbikal a'la subuh. Jadi ada yang menyampaikan, Ustaz ya, jangan terlalu panjang ayatnya aja. Sidin ini menyampaikan, jamaah juga menyampaikan ke Sidin kita bersambung gitu ya kan, melihat perantara Sidin. Kasihan jadan tuha aja. Kada kuat berdiri aja. Nah, sebatas ayat Sabbihis saja ya dibaca di salat subuh. Ada yang kada tujuh. Ya kan? Makanya jarang-jarang kalau imam membaca subuh surah Sabbihis. Kalaupun ada yang agak panjang surah yang dibaca itu dibagi dua juga. Ya kan kadang ulun bagi dua. Ya, supaya kada terlalu panjang. Jadi ayat yang disebut wastul mufassal tadi mulai surah An-Naba amma yatasaalun sampai surah Al-Lail. Ya, itu dibaca pada salat asar dan isya bagi orang yang salat sendirian atau imam yang ridha makmumnya dengan bacaan ayat imamnya. Tandanya ridha apa? Jamaahnya kada bukan kurang. Kalau misalkan imamnya membaca ayat, ya kan, baca ayat sehari, baca ayat yang panjang, ya kan, sekian jamaahnya. Yang kedua kali berkurang. Yang ketiga kali baca imam lagi ayat yang panjang, berkurang lagi. Nah, ini menunjukkan makmumnya kada suka, ya kan, kada suka. Ya, kada usah lagi berpanjang-panjang ayatnya. Ya. Yang selanjutnya sunnah yang ke-105.
qira'atus suwaril matlubati fi ba'dil halati, membaca surah-surah yang dianjurkan pada sebahagian keadaan. Nah, ini lain halnya kalau ada anjuran. Kalau ada anjuran sebagaimana yang setelah sebelumnya kita jelaskan, misalkan subuh Jumat, ini kan ada anjuran, maka bacalah subuh Jumat misalnya Alif Lam Sajadah, kemudian rakaat kedua surah Al-Insan atau Ad-Dahar. Nah, ini ada anjuran dari Nabi. Nah, baca kecuali biar imamnya kada senang. Biar makmumnya kada senang. Seperti sholat Jumat, ya, anjuran Nabi membaca surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la di rakaat pertama. Di rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul ghasyiyah. Kita Isya jam 39. Sedikit lagi. Yang selanjutnya 106, al-muhafazatu 'alaiha. Selalu memelihara atas ayat-ayat yang ada anjuran dari Nabi. Ya seperti subuh Jumat tadi. Ya. Seperti subuh Jumat ayatnya Alif Lam Sajadah rakaat pertama, rakaat kedua surah Ad-Dahar. Seperti maghrib malam Jumat, anjuran Nabi membaca di rakaat pertama maghrib itu surah Al-Kafirun, kemudian rakaat keduanya surah Al-Ikhlas. Yang selanjutnya qat'us suwari ghairil muayyanati wal ityanu bil muayyanati. Kalau misalkan seperti sholat maghrib tadi kan anjurannya rakaat pertama ayatnya surah Al-Kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kemudian ini kasusnya di rakaat pertama terbaca surah lain. Terbaca surah misalnya surah Al-Ma'un. Rakaat pertama maghrib, ara'aital ladzi yukadzibu biddin dan seterusnya. Dibaca di rakaat pertama maghrib malam Jumat. Ya. Padahal anjuran Nabi apa? Rakaat pertama Al-Kafirun kan. Nah, di rakaat kedua baca surah Al-Kafirun tadi lawan surah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad supaya kada meninggal apa yang dianjurkan oleh Nabi. Atau salat Jumat tadi. Salat Jumat di rakaat pertama terbaca surah apa misalnya? Selain surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, maka di rakaat kedua baca Al-A'la lawan Al-Ghasyiyah. Nah. Yang ke-108, at-tadabbur wa tafahum bi ma'anil qiraati. Mentadabburi, ya, memikirkan, memahami makna-makna yang dibaca sambil ayat yang kita baca itu sambil ditadaburi kandungannya, sambil dipahami maknanya. Nah ini kalau kada tahu maknanya, ya kada bakal bisa mentadaburi makna, ya kan? Ya. Jadi bagus saja kalau pian mengamalkan Quran tuh sambil dibaca terjemahannya tuh, nah. Ya sedikit banyaknya kita paham. Apalagi sampai mengkaji tafsirnya.
Jadi asyiknya tuh kada sebatas di bacaan aja, atau makmum asyiknya tuh kada sebatas di suara imam aja, di bacaan imam aja, tapi paham apa yang dibaca. Umpama kada paham pang membaca Quran, kada paham, berpahala lah, berpahala lah, berpahala, pahala. Karena ibadah membaca Quran itu, ya kan, pahamkah atau kada pahamkah, tetap dapat pahala. Ya, cuman ya orang yang paham dengan apa yang dibaca dengan orang yang sebatas ya, membaca aja tanpa mentadaburi maknanya, tanpa memahami maknanya, jelas sudah beda sudah pahalanya, ya kan? Pahala bacaan, pahala tadabbur makna, ya kan? Pahala memahami makna, ya kan? Cukuplah, ya. Kemudian yang ke-109 lagi, insyaallah. Wallahu a'lam. Silahkan kalau ada hal-hal yang perlu kita mudzakarahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memahami makna tadi, kita ini kan rata-rata orang Indonesia ini banyak yang bisa membaca Al-Quran, tapi tidak bisa memahami maknanya, atau malah banyak juga yang tidak bisa membaca, apalagi maknanya kan. Nah, yang saya tanyakan ini, kalau ternyata misalnya saya membaca salah arti makna, misalnya terbalik seperti di dalam bacaan waktu kita hadis satu itu kan ada dengan tambah kami orang bulan kita wasilah itu kan baca dia lagi kata pesawat kata Hanifah muslimah pemahaman dan musyrikin itu kan pemahaman dan musyrikin itu, dan saya tidak termasuk orang musyrik. Kalau kembali misalnya karena tidak tahu makna, terus kita pemahaman dengan musyrikin, karena jadinya terbalik arti, kita dapat dosa lah, bagaimana? Karena kita tidak tahu makna. Ya kalau kada tahu tuh kada, ya kada apa kalau kada tahu kan, kada tahu ngaran kada tahu, ya ya sesuatu nah haram pun kalau kada tahu kan, tapi tetap belajar kita. Jadi kesalahan itu, ya kita nih kada bisa membaca Quran atau kada belum fasih lagi membaca Quran, ya tapi tetap belajar, tetap belajar, maka kesalahan itu dimaafu. Lain halnya orang ini salah membaca Quran kada mau belajar, nah ini kada dimaafkan kesalahannya. Orang yang melajari ada aja, ya kan? Guru yang melajari ini ada aja, ya. Kemudian inya apa namanya kada bisa atau salah terus membaca Quran, kada mau belajar, maka kesalahannya itu kada dimaafkan. Ya. Kalau misalkan orang tuh belajar aja, ya, belajar, tapi tetap juga salah, belum bisa lagi menyempurnakan bacaan tuh, ya. Yang tadinya apa? Yang seharusnya ya, huruf zal tetap dibacanya ya za, ya. Tapi tetap dia belajar, maka kesalahannya itu dimaafkan. Yang kada dimaafkan itu salah sudah bacaan Quran tapi kada mau belajar. Orang yang melajari ada aja, guru yang melajari ada aja, ini kada mau belajar. Jadi kalau ya, kesalahan tadi Pak, ya kan, ya kada tahu kada apa itu. Bahkan misalkan pian keceplosan membaca, keceplosan itu salah, kada apa itu. Ya, kada sadar, kada bastilah kan, kada sengaja. Nah,
Ada sengaja. Orang yang dibebani hukum itu, ya kan, ya taklif, ya taklif. Apa namanya? Orang yang dibebani hukum itu ada beberapa syarat, ya kan. Pertama baligh, ya kan, baligh. Kemudian apa lagi? Sampai dakwah kepadanya, sampai dakwah kepadanya. Kemudian orang itu lagi kada tuli, kada buta, kada tuli, kada buta. Kalau tuli aja masih bisa dia menangkap pelajaran. Kalau misalkan apa buta masih bisa juga. Banyaknya orang yang buta pendengarannya normal, banyaknya orang yang kayak gitu hafal Quran, ya kan, maksudnya bisa menerima pengajaran, ya, ilmu. Ini buta lawan tuli-tulinya, ya kayak apa buta lawan tuli-tuli, ya hendak dilajari pakai isyarat, buta orangnya, hendak dilajari ya, seperti biasa, tuli orangnya, ya kan. Maka orang yang seperti ini, ya taklif tuh kada, ya kada berlaku buat dia. Ya. Atau orang tuh kada bakal, ya orang gila, nah taklif kada 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 aja hukum taklif. Atau belum balik, kanak-kanak lagi, nah belum berlaku lagi hukum taklif. Atau tinggal di suatu tempat yang kada sampai di situ dakwah Islam. Nah, orang yang berdakwah ke tempat itu, nah di hutan manakah tinggal, kada sampai dakwah Islam di sana. Nah, makanya kada dibebankan hukum juga. Tapi kalau misalkan di suatu tempat di kampung misalnya, di situ ada aja tuan guru yang melajari, kemudian kadang mau belajar, maka kejahilannya, kesalahannya ini kada dimaafkan, kada dimaafkan. Jadi bagus ya kalau biar membaca Quran sambil dibaca ya terjemahnya, itu ada aja kan Quran yang terjemahan kan. Kalau kada bisa membaca tafsirnya, ya sekurang-kurangnya kita ya bisa memahami apa yang kita baca. Ya, terutama yang kita baca rutin tuh, nah bacaan-bacaan ya di dalam sholat, nah itu perlu benar, perlu benar kita tahu maknanya, artinya. Kemudian yang sunnah yang ke-109, ya, at-tartilu tartilul qiraati, mentartilkan atau apa namanya, tartil itu mengucapkan huruf ya berdasarkan tajwidnya, ya, berdasarkan tajwidnya, huruf-hurufnya jelas, ya mengeluarkan huruf itu ya sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan sifat-sifat hurufnya. Wallahu a'lam.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat diamalkan. Mudah-mudahan dengan sebab kita duduk di masjid ini, Allah Ta'ala ampuni segala dosa kita. Allah Ta'ala ampuni segala dosa kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah jami'ah li khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam khairil bariyati al-fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.